kita itu ukurannya Allah aja lah, nggak usah manusia. Nah, aku baru ke winter itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedulur pada suka, kita ngopi lagi nih di Kopi Langit. Pas di penghujung tahun 2025. Tentu banyak pengalaman, banyak hal yang kita lalui di 2025. Baik itu pengalaman yang mungkin mengenakan, menggembirakan, atau bahkan membuat kita prihatin lah. Serta tentu ada harapan-harapan di 2026. Nanti sebelum ke Pak Mudofar sama Mbah Sastro, Pak Heru, 2025 ada pengalaman apa kita ini? 2025 ini alhamdulillah, insya Allah pengalamannya bagus semua, terutama 2025 serius bermunajat. Serius aja. Om Wahyu, kita ganti nih sekarang saya. ya emang harus kayak gitu. Iya. Apa gitu? Pengalaman 2025 Alhamdulillah. Oh, Hari-hari ya senang. Alhamdulillah senang, susah senang. oh, tetap senang semua. Jalanin aja. Jalanin aja. Om Ari, Namanya juga lika-liku kehidupan ya sama aja lah. oke, jadi tetap dijalani aja. Tetap dijalani. Ya. Jadi memang tergantung bagaimana kita nyikapi. Jadi ya susah senang ya dibuat senang aja kayak gitu. Itu Pak Mudofar, gimana Pak Mudofar? Jadi Kalau saya tengguh. kalau saya pribadi, Ya. ya emang senang terus. Senang emang dibikin senang terus. Gimana caranya? Pokoknya harus senang. Harus senang. Senang-senangin ya. Nah, senang-senengin. Nah, kalau nggak bisa senang betulan ya nyeneng-nyenengin. Gimana caranya? Enggak. Kalau nggak bisa sabar ya disabar-sabarin juga kan. Ya karena Qurannya kayak gitu. Kalau nggak bisa sabar ya disabar-sabarin kan gitu. Iya. Nggak bisa seneng ya diseneng-senengin kan gitu. Pokoknya intinya gimana caranya mengekspresikan seneng gitu lah. Mbah Sastro, Bagi- apa Mbah Sastro? Alhamdulillah 2025 ini Allah masih ngasih kesehatan, istiqomah, dan yang paling saya senang itu semakin bersatunya satu hati keluarga besar pada suka DPW Geprek, dan semua itu harus kita syukuri dengan happy. Ya. Dan kalau saya pribadi di 2025 ya gabung pada suka. Ya seneng. Harus Ada suka. Mau Semuanya pada suka. Pada suka, jadi semua harus suka. susah. Suka lah ya Mas ya. Sini senang di sana, senang di mana hati senang. Yang jelas suka dunia, suka akhirat. Nggak, jadi kalau sebenarnya kita tuh sering gini, perlu nggak sih kita tuh di akhir tahun itu tuh refleksi apa kira-kiranya apa ya, merenungi kali ya, merenungi atau kilas balik lah, kilas balik yang sudah dilakukan di tahun ini bagaimana, itu perlu nggak kira-kira? itu sangat perlu sekali karena untuk apa itu mengetahui mana yang tingkah laku kita di tahun 2025 ini yang kurang pas, tentunya di tahun 2026 gimana caranya bisa ngepas. Bisa pas. Kesalahan di 2025 itu kita kan tahu, oh kesalahannya di sini. Oh berarti di 2026 ya kita nggak usah ngulangi lagi kesalahan yang sifatnya seperti kayak di tahun 2025. Tuh. Yang sadar salahnya. Iya. Harus sadar. Merah sadar ya berarti ya jadi orang gila. Yang jelas kan panjang tahun, satu tahun ini pasti masing-masing punya pengalaman, punya masalah, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih dikumpulkan, masih diberikan pelajaran buat kita agar lebih baik lagi, semangat lagi. Semangat.
Intinya emang semangat. Kesalahan itu selesaikanlah. Hari itu kita selesaikan. Setelah itu terserah kalian mau ngomong, masalah besok datang lagi lah. Masalah yang besar datanglah ke sini, nggak apa-apa karena aku masih ada Tuhan yang maha besar. Harus siap, karena kita hidup kan untuk diuji kan? Untuk diuji. Untuk diuji. Masih di dunia itu tetap harus diuji. Harus diuji. Asal masih punya napas ya tetap. Gimana mau dibilang lulus kalau nggak ujian? Mana mau naik kelas? Nah, Gimana mau naik kelas? Wong nyogok ya ujian. Padahal nyogok lagi. Ini melu ujian kok. walaupun toh itu formalitas. Yang penting ujian dulu. Iya. Dapat level lulus. Kalau itu bukan semuanya global dinamakan global itu ya, dinamakan sokoan itu enggak lah. Iya, iya. Kayaknya rasuah itu bukan kayak begitu kan. Ini malah ngomongin rasuah malah. Yang lain. Logoan kepancing sokoan. Tapi 2025 ya kan ada yang pada beratnya di ekonomi lah. Kalau ekonomi enggak lah. Enggak ya. Enggak. Ekonomi enggak kalau. Atau mungkin sama aja sebenarnya setiap tahun. Gimana? Kalau setiap tahun kalau sama saja ya enggak juga. Enggak Enggak juga. Pasti Kalau- ada perubahan. Masing-masing pasti. Ya emang kesalahan kita sendiri lah. Iya. Nggak bisa kita nyalain Tuhan. Karena Tuhan memberikan itu pastinya yang terbaik bagi kita. Nah, cuman sering kali gini, selama setahun ini kan dari Januari sampai ini banyak sekali yang kita lakukan, dan mungkin kesalahan juga pasti juga banyak juga. Kadang-kadang kita tuh teringatnya itu hanya kesalahan di paling akhir yang dilalui ini gitu. Padahal kemungkinan bisa nggak misalnya kesalahan di akhir itu adalah dampak atau efek dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Enggak juga. Nggak ada Karena juga. enggak Tapi cuma bisa berhubungan. masalah itu beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Nggak bisa. Kalau kok dia masalahnya tahun kemarin kok sama dengan tahun ini, berarti dia enggak usaha. nah dia itu enggak mau merubah dia. Berarti yang keren itu Masalahnya yang baru. nah masalah itu masalah satu itu selesaikan dari itu. Ya pokoknya judulnya baru. Judulnya baru, besok masalah lagi, Judul selesaikan baru. lagi. Berarti nggak ada bersambung berarti. Nah, Langsung tamat berarti. Harus ditamatin berarti. ya enggak boleh. Masalah itu kalau Seri. Apa? Sorry. Bro. Pur. Bukan. Oh, Timbas. masalah seris. Oh, Sambung kesinambungan. kesinambungan. Seri ya. Nah, caranya kita untuk melupakan ya. Bukan melupakan ya, artinya menyelesaikan lah. Kita refleksikan itu tuh caranya gimana supaya ya hati itu tenang, terus kita menapaki di 2026 itu bisa lebih mantap. kalau di Quran itu kan udah jelas. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kalian semua. Ingat kita ini semua. Yang pastinya berzikir itulah bisa untuk menenangkan hati kita. Di samping itu masalah-masalah yang telah kita selesaikan ya harus kita ingat tentunya. Kalau udah selesai ya udah, jangan diulangi lagi di tahun 2026. Maka dari itu zikir itu perlu bagi roh kita, bukan jasad kita, Rohnya ya. bagi roh kita. Nah, apakah dengan berzikir kita bisa terhindar masalah? Enggak, malah Enggak. buktinya orang berzikir pada tidur kok ingat masalah gimana. Ngece aku. Masalahnya di mana kalau orang tidur aja nyenyaknya kayak gitu, duduk aja bisa nyenyak kok.
Coba. Ya siapa tahu dia tuh 3 hari 3 malam nggak bisa tidur gara-gara zikir bisa tidur kan nikmat boleh. itu kan. Lah iya maka Kan dari bisa itu. kayak gitu. Lah iya maka dari itu tatmainul qulub itu Iya. untuk menenangkan hati kita bisa tenang, bisa anteng. Termasuk tidur tadi ya. Loh, saking antengnya itu nggak mikir apa-apa, kalah dia pikirannya. Kalau dia mikir masalah tak apa, kalau bisa tidur. Enggak bakalan. Pasti itu. Kosong itulah. Karena kosong jadi tidak tidur ya. Saya cerita morbid. Itu 3 malam sekali. Jadi kuncinya ya di 2026 kita mempererat sekali-sekali. Insyaallah. Salah apa aja kalau kita ucapkan bersama, cari orang yang tepat untuk memecahkan masalah, insya Allah selesai. Tentunya dengan usaha dan ikhtiar kan. Nah, sebaiknya nih yang dilakukan nih kita sebagai umat Islam biar di 2026 itu apa dulu yang dilakukan? Yang pastinya itu yang kita lakukan ya ketika kita mau yaitu bertakwa kepada Tuhan. Lah balikkan aku ngomong bahwa takwa itu adalah hati-hati. Hati-hati atau waspada lah. Waspada tentunya kepada Tuhan. Tuhan itu kalau menyuruh kita sholat ya sholat udah. Sholat, suruh Gak puasa usah ya mikir puasa. kegunaannya apa. Gak usah, gunanya apa sholat itu. Sholat itu adalah bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillahirabbil alamin tentunya kita semua masih bisa diberi kesehatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mengabdilah, abdi negara berarti dia Pembantu. negara lah ya udah. Abdi Tuhan berarti bantu Tuhan ya udah. Padahal kita nggak kayak gitu, mungkin bukan abdinya Tuhan kan. Apa tadi kemarin? Cecung itu kan bisa jadi kita ini. Nah, karena kadang itu kita itu malah nggak nuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Berarti pola pikirnya itu kita itu harus menyadari dulu sudah diberi banyak oleh Tuhan. Nah, perintah-perintahnya itu adalah bukti syukur kita begitu. Iya. Syukur. Bapak inilah hidup ini ngapain ya, harus ada periode waktu, ada menit, ada jam, ada hari, ada bulan, ada tahun. Sebenarnya Allah itu memberi acuan kepetonggak kepada kita, ada waktu-waktu untuk evaluasi. Evaluasi. Jadi tiap menit sebenarnya ada evaluasi aku berbuat apa. Tapi kita kadang salah, jangan kayak rapot harus nilai 9, 10. Itu kalau manusia nilai 9, 10. Kita tidak bisa, tidak ada masalah berarti lebih baik tidak. Belum tentu. Yang Belum lebih tentu. baik adalah bisa menghadapi masalah. Nah, Tidak itu kan. menyelesaikan ya, menyelesaikan itu Tuhan. Menghadapi. Kita yang menghadapi aja. Aku sekarang Nah, tanya. kalau menyelesaikan itu Tuhan lah. Sekarang saya tanya. Ya. Jadi Hari itu yang bikin siapa? iya. Hari Itu ada Senin, Selasa, Rabu. Kok Tuhan gimana? Senin, Selasa, Rabu. Ada sehari semalam 24 jam. Yang bikin siapa? Manusia semata. Yang Lah kenapa kok bisa dibikin bikinan manusia kayak gitu? Karena Jawa itu cuma 5 harinya. Ya, betul. Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Nah, cuma 5 toh. Cuma 5. Nah, lebih cepat lagi Cina. Ini berapa? Gak tahu. Cina 4 entah berapa itu. Oh, ya. Kan udah tahun berapa Oh, iya. sekarang dia? Iya, iya. Udah lebih banyak sekali ya bikinan manusia itu. Ya kita ikuti supaya apa? Supaya kita itu bisa ngepasi janjian kita sama orang. Oh jam sekian ya datang. Nah, ada jam kita samain semua seluruh dunia. Oh, jam sekian datang ke situ. Itu pun ya juga mengenakan kita kok. Yang jelas kalau kita muslim ya, kita diwajibkan tepat waktu. Hanya ada waktu, ada jam di situ. Oh waktunya sholat. Ya, ini
masih ingat zaman dulu nggak di kampung? Ada nggak kotak dicor terus ada tonggaknya berdiri gini? Pernah aku belum nemuin. Belum nemuin ya. Kayak masih umur-umur 17 Dulu tahun. nggak ada jam, makanya pakai itu toga. Waktunya sholat duhur. Nah, ketika bayangan itu kok udah jejer gini, Iya. terus condong sedikit, itu udah duhur. Waktunya asar, ini udah dedek. Nah, bayangan itu satu gini sama terus lebih sedikit asar. Waktu maghrib, oh udah surupnya serngingi surup. Singgung penanggalan ya kan. Ada ini saya apa? Masehi. Ya? Ada Masehi Hijriah. Karena gitu. Itu sebenarnya gimana? Kita tuh pakai yang mana sebenarnya? Hijriah itu kan kalau Arabnya itu kan hijrahnya Hijrah. Nabi dari Mekah ke Madinah, dihitung ya. itu. Ya. Dihitung itu. Makanya selisihnya itu nyampe berapa tahun itu. 500 kelahiran Nabi ya. Nah, Tambah itu. jadi udahlah pakai anu aja lah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah udah gitu. Makainya udah. Oh, Kalau Masehi hitungannya pakai putaran matahari, matahari kalau Hijriah nah, sama aja, dua-duanya boleh dipakai. boleh dipakai. Dua-duanya ciptaan Allah semua. Matahari ya ciptaan Allah, bulan ya ciptaan Allah. Jadi tidak boleh fanatik. Wah, kita harus pakai yang itu nggak boleh ya, Pak ya. Kok fanatik gimana? Orang Islam sendiri loh. Hari-hari kita sholat itu loh, pakainya apa? Kita beribadah pakainya apa? Matahari kan. Tapi kenapa kok ketika puasa pakainya bulan? Bulan. Oh iya. Ya konsisten berarti kan? Sampai omongan sampean tadi ngomong-ngomong. Iya iya. Belum fanatik ya. Makanya saya bilang, dua-duanya ciptaan Allah semua. Iya. Ada manfaatnya semua. Lah kalau hanya sekedar datangnya bulan itu orang Indonesia itu orang perempuan tahu semua kok. Ngapain diintip-intip? Bulan nak datang ya. Itu guyonan gitu. Cuma hari-hari ini kan pertanyaan umum ini. Kecenderungan orang itu kan mulai apa sih gunanya Tuhan? Kecenderungannya sekarang ini sebenarnya walaupun ngomongnya beragama, Ya. tapi mulai meragukan. Kenapa tuh? Ini kan pertanyaan ini kan ternyata jawabannya adalah tatmainul qulub. Orang udah mulai resah. Jadi kalau udah keresahan nggak percaya kepada yang nggak dilihat. Nah ini sebenarnya kuncinya ya kegiatan-kegiatan kita ini mengingatkan kematian, mengingatkan surga, neraka dan sebagainya itu kadang-kadang perlu. Walaupun kita ibadah jangan itu motifnya, tapi perlu untuk motivasi. Oke lah, kita sekolah SD SMP, oke lah, kita dikasih surga neraka, silahkan. Kalau yang udah kayak gini tua-tua ya jangan surga neraka terus lah. Udah tua. Oke, kalau SD SMP silahkan, nggak apa-apa. Makomnya ya. Nah, udah tua masuk kamu ini besok masuk neraka. Ya belum tentu karena kita udah tahu Wong Tuhan itu punya sifat yang namanya suka-suka. Sakarepe Gusti Allah lah. Hak prerogatif. Kan kalau di 2000 nanti ya semakin waktu ada banyak juga yang kenalan, wah kiamat sudah makin dekat ini kan gitu kan. Katanya kan begitu katanya. Dengar makin dekat segala macam. Satu sisi sekarang ini ya satu background tentu saja baca di berita-berita itu kan pekerjaan itu susah banget, orang mencari ekonomi susah. PHK di mana-mana segala macamnya kan gitu toh. Terus bagaimana misalnya ini aku khawatir begini, nanti di 2020 orang tuh pikirannya itu hanya pada bagaimana mencari pekerjaan, mencari pekerjaan. Padahal kalau dikaitkan saat tadi yang tadi kiamatnya sudah mau dekat ya, persiapan kita dilupakan. Nah, sinkronkan itu gimana? Kita itu pekerjaan, kalau saya pribadi loh ya, pribadi enggak. Kalau pekerjaan itu enggak ada lah, bilang kerjaan saya itu enggak ada. Kerjaan itu aslinya banyak loh, asal kita mau sibuk aja. Di mana-mana pun. Nah itu Kerjaan banyak duit nggak ada hasil, repot itu kan. enggak. Orang itu cuman egonya tinggi, Pak. Ya.
Karena dia merasa skillnya di A. Oke. Aku pun harus kerja di A dong. Orang skill saya di A. Oh ya, ya. Itu kan rata-rata orang. Ya, ya. Masa saya itu skillnya itu di taruhlah engineering. Masa saya suruh kerja bangunan. Oh, ngece berarti. Loh, gampangnya omong. Mana lah? Gampangnya omong. Nakoda kapal kok Nah, tani, nakoda kan, kok kan. tani. Nggak kan gitu kan jurusannya apa Gampangnya gitu omong. kan. Tapi ketika kita mau melakukan itu, bolak-balik lagi sekedar penghilang lapar, ya hilang kok itu kok kalau dia mau mengerjakan kok. Kalau hanya sekedar penghilang lapar, kalau hanya sekedar penutup aurat, hilang kok itu kok. Kalau dia mau menjalankan itu, loh, karena dia milih-milih itu yang jadi susah. Jadi yang konsep pikiran sendiri sebenarnya. Ya emang diri sendiri yang bikin susah itu aslinya, nggak ada itu orang lain bikin susah, nggak ada. Susahnya di mana? Nama lagi Mas Agus menggaris bawahi Mas Agus tadi kiamat sudah dekat. Mulai Nabi Adam ini kita sudah susah kiamat sudah dekat dulu. Sebenarnya itu intinya Allah itu supaya manusia itu benar-benar manusia bukan hewan, dikasih masalah terus. Sejak ini tiba-tiba gunung meletus zaman Nabi Adam banjir sampai bandang dan sebagainya. Mungkin waktu itu pun mungkin lah ya kalau hidup oh udah mau kiamat. Nah, Nabi Muhammad pun kiamat sudah di hari ini kan gitu. Ada nggak kena masalah. Sebenarnya ya Gini, tergantung manusianya, masing-masing manusia itu mendapat masalah itu memaknainya gimana. Ada yang alhamdulillah dengan masalah ini dapat hikmah. ya berarti Tinggal kita, satu hati aja. kita itu kan nyari hikmah kita cari. Rata-rata kita itu nyari enggak, nyarinya itu buah hikmah kok. Di balik ini hikmahnya apa? Ya, kita nyarinya jarang. Nyarinya ini salahnya di mana? Malah nyari salah. Nah, kita kayak sampean lah. Nanti suatu saat pasti akan nyampe. Ini karena sampean ngomong kayak gitu karena sampean belum nyampe ke situ. Bahwa nanti nyampenya di situ, selagi masih ada orang yang zikir la ilaha illallah, kiamat itu masih jauh. Menurut hitungan manusia umrahnya. Cuman nyaman belum. Nanti nyampe itu. Nanti nyampe. Ah, udah dikanti kok nyampe. Karena kiamah itu kok dari makna secara lughawi apa sih Pak De? Kiamah itu Kiamah jumeneng tegak. berdiri tegak ini, makanya ada sesuatu misteri. Ngapain kok selalu udah mau kiamat kamu ya, sama kiamat ya, udah waktu mau berdiri. Udah mau kiamat kok kalian tidur terus. Nah, suruh berdiri sana lo, lari sana gitu. Tegak ya. Kiamat itu tegak. Iya, udah tegak kuat. Tegak. Jadi kalau kita berdiri tegak itu Iya kan, Barang di titik kan Dikatakan kiamat kecil sama kiamat besar itu. ya kiamat kecil kan ya di mana itu ada orang apa yang namanya orang meninggal. angon, Dunia kiamat. angon orang gue sandal, omah unggul-unggulan dur-duran. Nah, itu kan tanda-tanda. mencetak untuk menjadi lebih baik di 2026. Yang pastinya kita ingat tahun masa lalu, Ya. mana yang salah, dan kita ingat di tahun baru besok kita harus perbaiki. Gimana caranya supaya bisa memperbaiki di diri kita sendiri paling utama. Ya, tadi memperbaiki diri itu kan kadang ada yang tersadar bahwa Nah kita ini kan salahku di sini, tapi ada Nah. juga yang nggak sadar ya. iya gitu loh. Ya kita ngomongin orang yang sadar aja lah. Orang yang nggak sadar dia omongin ya nggak sadar terus kok. Hidup soalnya sadar ya. Nah, Oh, mabuk kalau dia ngomongin. nggak ngaku kan dia omongin ya malah tambah memut. Ya pelan-pelan ngomonginnya. Iya, ya contoh lah aku misalnya aku sendiri. Kadang mungkin ya banyak sekali kesalahan yang tak lakukan di 2025 lah. Cuman Bukannya 2024 juga sudah. ya itu dia. Apalagi 2024 itu iya gitu. Masih balik main. Jadi tumpuk. 2024 Nanti nunggu nanti. saya lah, di diskon lah. Salah ya. Iku selali loh. Salahku kemarin yang karena lupa loh aku.
Cuman punya. Cuman punya gitu loh. Kalau lupa itu malah bersyukur. Oh iya. Iyalah. Oh, berarti udah nggak diingat-ingat lagi kan masalah. Lah tapi kan salah. Nah, masalah kalau udah nggak kelupa ya udah selesai lah. Ya, iya ada masalah, ada salah kan berbeda. Iya. Lupa utang, lupa nyaur. Yang luar biasa itu sampai menyadari saya salah. Iya itu. Yang cilakai nggak sadar kalau saya gila, nggak sembuh. Bener terus. Penting sadar, Aman berarti ya. Terus dia laut, lagi ngerti jadi. Corone kuncinya ketemu. Mana hilang? Ada nunggu. Nah, cara rumah sani salah lah bisa. Nah, kalau bocorannya dari langit 2026 ki oh, tapi langit bocoran langit tuh. 2026 apa yang kita harus perbanyak ini? Oh, perbanyak Ya toh. apa? Ya apalah dilakukan apa-apa untuk Yang pastinya untuk memperbaikinya itu ya ketika kita hari-hari tahun yang lalu itu kok sholat jamaah nggak pernah ya kita sholat jamaah. Yang kemarin kok nggak pernah puasa ya puasa. Yang wajib-wajib dulu lah. yang wajib dulu. Nah, yang kemarin kok malas kerja, ya kita gitu kerja. Ya kayak begitu. Yang kemarin sering marah-marah istri, ya sekarang nggak usah. Jadi perbaiki satu-satu lah. Kalau semuanya berat ya satu-satu dulu. Perlu pengakuan dulu atau enggak? Maksudnya apa ya? Tobat. Tobat dulu, minta ampun dulu. Saking kita lupa apa yang telah kita lakukan. Itu kan yang lebih bagus malah. Emang diajarkan begitu dulu ya? Iya sama Tuhan ngomong. Sama Tuhan kan orang lain kawanmu nggak dekat, nggak tahu tak? Enggak, tapi kan Pak Seru kan ngajari aku jadi ini. Siapa? Mas Seru. Tobatnya itu ini mas, Bang Loro. Jadi tobatnya Bang Loro, ini salahnya bodoh. Bolo. 2026 tahun gimana? Udah api yo. Yang jelas tahun 2026 tahun baru. Karena baru mau dimulai. Alam kayak gini, apa yang harus kita buat sudah seharusnya sudah ada tanda-tanda Allah itu. Ini tanda-tandanya kau harus ngapain. Jadi pengertian keseimbangan alam menurut agama gimana itu harus kita cari. Kan dia katanya udah nggak imbang lagi ya loh. Nah, gimana tuh? Katanya Apa keseimbangan alam harus tanam pohon? Belum tentu. Makanya harus kita cari namanya keseimbangan alam itu gimana. Kalau ada yang jahat, ada yang ngingetin misalnya mungkin gitu ya keseimbangan itu mungkin. Kalau kita ngingetin pun kekuasaan pun nggak ada, Iya, ya nggak bisa. Terjemahannya itu gimana? Seimbang. Tetap kalah kita, karena ya semuanya itu udah pemerintah kan yang nanganin. Andil kita apa? Andil kita ya berdoa aja lah, doa sama Tuhan. Kalau kita sering terus-terus berdoa, sehari taruhlah 5 kali, 6 kali, 7 kali ya. Yakinlah kalian semua itu suatu saat satu-satunya itu pasti ada yang diterima sama Tuhan. Dan aku yakin pasti satu-satunya ada yang didengar sama Tuhan. Dah, itu aja. doanya ya. Iya. Kadang kita tuh nggak yakin berdoa kok. Aku ya mono ya mene umur nyampe 50 tahun doa nggak pernah dikabulkan. Padahal ya hidup sehat tuh. Keluarga ya pada sehat. Padahal nggak pernah minta sehat. Ya, nggak pernah. Doanya kan jarang minta sehat, mintanya mesti Sapu jagat, Sapu robana, jagat, dina. kan gitu toh. Nggak pernah minta sehat tapi dikasih sehat. Dikasih, iya. Nggak ngeh kadang. Nggak, gitu. Aku tuh membayangkan begini, hidup itu kalau berkaitan dengan waktu, kayak perjalanan waktu itu kan. Kita kan kayak dalam perjalanan ini kan. Di 2025 itu baratnya, misalnya kita dalam perjalanan masuk hutan. Oh, kok menemukan apa danau. Berarti kita harus menikmati danau itu. Nanti di 2026 perjalanan kita kan berbeda lagi gitu kan. Kita akan menemukan misalnya pohon pinus atau apa kan gitu kan. Jadi ya memang ya kita diperjalankan tadi mesti pengalaman berbeda-beda kok.
Ya, kita harus juga meyakini bahwa kita itu dijalankan sama Tuhan. Emang Tuhan bikin kita kayak gini, alhamdulillah. Tuhan lagi membuat kita ini suruh ngurusin kontrakan oleh. Ntar, ya alhamdulillah. Dan tidak perlu dikhawatirkan. Kawan sing mbok khawatir napa aku tak teko. Sing mbok khawatir napa? Aku tak teko. Ini pertanyaan Mas Heru. Enggak lho, awakmu sing ngomong. Iya kan ngombe aku kan takok kuwi. Saiki Papa. Papa. Mas, aku kembali ke bahasa ya, Pak. Alam, ribuan alam. Alam itu kalau bahasa Arab kan ilmuwan. Alam Iya. pengetahuan kan. Ayo. Nah, kok harus kesimpulan alam. Cuman kita ini terlalu sempit. Alam ini adalah fisik dunia ini, dunia. Jadi maksudnya dia keseimbangan alam kan keseimbangan pengetahuan kita. Maksudnya gimana ya? Seimbang kita ini harus seimbang, jangan saat terlalu radikal juga nggak bagus, terlalu lemah juga nggak bagus. Nah makanya kalau aku lebih dalam ilmu, kayaknya memang mirip. Pak. Aslinya kita lemah pun ya bukan kok nggak bagus ya enggak. Perasaannya awake dhewe ae sing ngomong muni ora bagus. Ya bagusnya ya emang kayak gitulah. Ukurannya masing-masing, jadi ya harus seimbang gitu. Ya, kadang harus dapat masalah, kadang harus dapat penyelesaian. Jangan berharap nggak dapat masalah sama sekali, nggak imbang. Nggak seni. Karena kita akan menikmati Sekarang air kalau haus loh. Apa yang kita nggak ada masalah? Ketika apa kamu kalau kepengen nggak ada masalah? Kaya raya enggak banyak masalah sama aja. Kalau saya kira pikiran, saya nggak masalah. Ini Allah memulai dari sini. Nanti aku Malah enakan ya kita kayak gini bisa kumpul ngerokok ngopi. Nah, yang kaya-kaya mikir lari sana lari sini. tentu loh yang banyak ngopi. Bisa Makanya syukur, wajib bersyukur. Telepon tancap. Syukur. Orang ditelepon ya. Aku kerja nih. Isa usapa. iki durung teko. Durung teko iso-iso kerja durung. Delok terakhir iku. Tahun 2020 ya. Awet biyen. Kita iso-iso kerja ta mesti kan. Tak takoni. Ono wae ya. Kok teko. Oh iya, telepon mana lah. Makomnya ya berkembang. Dulu masalah kayak ini berat kita, ternyata setelah bersekian kena masalah kecil. Ya itulah hidup. Ada Masalah bil hikmah. ada hikmah. Tenang aja. Jangan dianggap masalah wah Allah dan ngasih bencana aku. Bukan. Ini mau ngasih nikmat mulainya dari situ. Awal. Jadi Awal kita nikmat. berharap positif thinking. Ya itu 2026 ini. kalau pengen lulus ya harus ada ujian. Iya terus. Kalau tahu-tahu lulus nanti ya Malah nggak nikmat lah kalau kita kalau apa nggak dikasih cerita anak putu ya. nggak dikasih apa nafsu haus gimana menikmati air Pak. Gitu kan. Alhamdulillah seimbangnya di situ. Aku ciptakan air tapi aku ciptakan kau haus dulu karena kalau nggak aku ciptakan haus airnya nggak bermanfaat. Ukuran kesuksesan seseorang itu apa? Sebenarnya yang benar misalnya. Tentu kan ukurannya sukses kan biasanya. Oh, Dia mau sukses. Ya bahagia, sukses banyak hal. Sukses menuju apa? Kan ada juga gini. Oh, 2025 aku belum sukses misalnya. Penak bahagia apa sukses? Penak. Lagi makan nih Oh, sing mana nih? Sukses apa sing dicari itu harusnya bahagia atau sukses kan gitu kan? Misalnya aku Januari aku cita-cita bisa jadi perampok sakti. Jadi perampok tenan ya sukses Mas, tapi nggak bahagia. Lah ya itu membenarkan apa persepsi, membenarkan persepsi. Kan gitu. Ada persepsi wah, aku 2025 aku dong sukses, aku 2026 harus sukses. Misalnya kan gitu toh. itu motivasi. Nah, gimana itu pandangan gitu tuh? Kalau itu tuh suksesnya di dalam bidang apa dulu? Kalau kok kerjaan ya
Kita harus emang tekun-tekun apa itu belajar untuk di kerjaan itu. Gimana tekun lah intinya. Nah yang dicari itu tadi betul sukses apa bahagia? Ya bahagialah. Bahagia. Agama nggak pernah cerita tentang sukses. Bahagia. Bahagia. Sejahtera dunia akhirat. Nah, ono sejahtera. Keadilannya Sukses sih Belanda, bahasa Inggris. Sukses. Jadi bahagia ya kuncinya. Bahagia. Kita itu nyarinya bahagia. Ya apa ya? Bahagia apa nih bahasa Indonesia nggak tahu bahasa Arab itu itulah. Makanya harus kembali ke bahasa Arab karena beda Maknanya. Bahagia bahasa Indonesia, bahagia itu apa gitu. Jadi menghadapi Hasanah ya. Bahagia ini apa bahagia? Ya nggak tahu kan, itu kan belum tentu sama dengan yang dimaksud loh di Al-Quran. Hasanah, di dunia hasanah itu yang baik. bahagia nggak seneng. Ya, itulah. Bahagia iki ya hasanah kuwi. Tapi ya nggak Jotul Arab lah, aku bingung aku. hasanah ini Mas, hasanah artinya hasan itu baik. Ah. Nah, dari dunia hasanah baik, baik kan belum tentu harus sugih, harus sehat kan nggak baik. Baik, Kita, ya. Nabi Ayub sakit itu menurut dia baik, ya kan masing-masing. Jadi baik, bukan sukses. Jadi kita itu ukurannya Allah aja lah, nggak usah manusia. Nah, iki aku baru iku pinter iku. Penting kan gitu. Saiki ukurane kuwi apa ukurane Tuhan? Iya, ya, Hah? manusia nanti. Lah nek Tuhan iki seneng awakmu lara masa awakmu nolak. Iki gampang-gampang ngono kuwi. Ya alhamdulillah. Nek Gusti Allah ki seneng awakmu ra di duit iki masa awakmu nolak. Ya alhamdulillah. Nek Gusti Allah seneng awakmu duite akeh masa awakmu arep nolak. Ya juga alhamdulillah. Anak bojoku isih do sehat. Omahku ya isih ana. Deposit ya isih ana. Dengan mawadah warahmah itu bukan bahagia loh, Mas. Mawadah kan menyatu. Warahmah saling menyayangi. Enggak ada bahagia juga. Kata-kata bahagia enggak. Karena bahagia kurang masing-masing. Jadi kita jangan terjebak. Sakinah itu dari diri sendiri. Mawadah itu dari Tuhan. Warahmah juga dari Tuhan. Kata-kata. Nah, sakinah itu harus kita cari gimana caranya kita bisa sakinah. Anteng. Mereka awake dhewe kepengen sakinah tapi pikirannya awake dhewe mikir yang lain-lain, yang sana kemari, ya ini kayak gini ya. Kadang-kadang kan berliku-liku lah kita mau menempuh sesuatu. Walah. Masalah itu makhluk Dengan apa kawan ora? sudah. Makhluk. Ada ya udah, sama-sama makhluk ya tantang aja sekalian lah. Ini masalah besar datang kau, sini. Rawani aku. Aku masih punya Tuhan yang maha besar itu aja. Lah. Ya wis cedak lah, aku belum cedak kok. Loh, kok merasa masih jauh berarti? Ya Berarti malah bener Pak De. Oh, Berarti saya ancang-ancang harus kuat tahun ini. Langsung saja leren. Arep tuku mesin sing sesene. Karena itu kan dua ronde, kan dua honor leren lah harus tekan iki ora itu pertama. kowe kancane mlaku ketimi-timi awakmu ning kene lagi ancang-ancang. Mesot cepet sing timi-timi. kan begitu ketika kita gini, ketika kita bisa kita bicara umum nih ya, kita bicara umum bukan pribadi masing-masing, artinya khalayak ramai. Tingkat ketika kita merasa sudah dekat itu kan berarti tingkat keimanannya sudah memang betul yakin bahwa kita dekat dengan Allah kan gitu kan. Tapi ada saudara-saudara kita yang mungkin kan belum begitu ya gitu kan. Jadi tadi misalnya kayak masalah jangan dihindari, bila perlu ditantang lah masalahnya gitu. Nah, sementara dia sendiri juga belum begitu yakin betul dengan bahwa Allah itulah yang menyelesaikan masalah itu kan. Kan ada yang seperti itu kan. Ini kan masalah. Yang bikin kan Allah masalah ini. Ya. Ya tinggal ngomong sama Allah aja lah. Ya Allah selesaikanlah. Tapi jangan lupa manusia itu adalah sifatnya suruh ikhtiar. Ya. Mana caranya? Setelah kita usaha, setelah kita ikhtiar, barulah mohon kepada Tuhan.
Sama ini Raja Jambah itu ya, semua orang-orang soleh itu, kok mesti ke gunung? Aku tanya saya tuh, ke Sekupangun harus naik tangga, ke Muria harus naik gunung, ke ini harus naik ini lah. Ini mereka yang mengajari yang ditinggalnya. Jadi jangan gampang-gampang, harus naik, harus susah payah dari tangga ke tangga. Kalau kita belajar di mana masih nggak sampai nggak ngajak pasti tangga. Ayo sama ngajak, ini enggak tanggane, ini tanggane. Jadi pelajaran itu? Pelajaran yang menurut saya Kalau- sangat berharga. Kita bicara universal nih. Kita bicara universal tadi. Berarti yang perlu dilakukan pertama kali itu meyakini bahwa kita itu dekat sama Allah. Iya. Nah, itu dulu. Jadi masa gini, kita itu kan ini universal ya. Kali lagi ini universal. Universal untuk semuanya. Jadi untuk biar di 2026 kita lempeng, tentu masalah akan datang silih berganti. Berarti yang pertama harus kita lakukan bahwa kita harus yakin bahwa Allah itu atau kita itu dekat dengan Allah. Itu dulu yang pertama. Sehingga kita bisa lebih tenang menghadapi ke depan. Ya, tadi belum selesai mas. Kan motivasi kita pengen mendoakan. Tapi yang harus kita hadapi apa? Harus naik tangga, nggak bisa dihindar mas. Tapi motivasi kita itu Allah. Sesusah apapun. Taman kesal nggak naik tangga kan nggak. Kan pengen sampai ke situ. Dan kita nggak pernah, mau sih agak situ enggak kan. Jadi kayak di Muria itu, masya Allah Pak De, ayo cek, waduh, ngeri ya. Waduh, ternyata ketemu di beliaunya, ya Allah, nikmatnya. Kan gitu, ada perjalanannya berbahaya, berliku-liku, sangat banyak. Itu enak ngocek ya. Tapi kan dapat bantuan lah. Iya, banyak Gojek ini ya? ya. DWA orang Raisa. Luar biasanya itu Kan ada bantuan. ngapain ya para wali ke harus ke gunung Sama dengan tangga juga ya. Itu memberi pelajaran kepada keturunannya, hidup itu nggak mudah. Tapi mudah itu belum tentu nikmat, ya kan? Susah belum tentu sengsara. Jangan di mindsetnya, dengan diterjemahkan susah itu ada nggak belum tentu ada bahkan Bahwa kita itu masih mengabdi sama Tuhan. Itu sholat, masih mau menjalankan perintah Tuhan. Bukti kamu itu mengabdi di PT ya kamu itu mau mengerjakan apa yang diperintahkan. Balik ke SOP. Emang suruh berangkat jam 8 nyampe kantor, jam 8 nyampe kantor malah ngopi di sini. Jago ya. Ujian. Ujian. Bosing, Ade, terus Mbah. Matur suwun, terima kasih di tahun 2025 ini tentunya pelajaran bagi kita semua ya, tentunya di tahun 2026 kita harus meningkatkan wabil khusus peningkatan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang salah di tahun 2025 mari kita sama-sama mengingatkan diri kita semuanya dan kita lakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Terima kasih. Mbah, refleksi tahun ini terus 2026 mungkin pun pesan Intinya dari Kopi Langit malam ini, jangan gampang melupakan masa lalu, karena masa lalu bisa untuk meningkatkan lebih baik di masa depan. Dan semoga di tahun depan ini kita makin tambah bersatu, tambah rukunnya. Allah mudahkan segala urusan anak. Itu aja. Tetap semangat. tetap semangat. Amin.